Kembali bersama kami pemirsa Metro Siang. Kebakaran terjadi di pemukiman padat penduduk kawasan Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Jakarta Pusat. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kebakaran terjadi sekitar pukul 1:30 dini hari tadi dengan cepat membakar ratusan rumah semi permanen. 29 unit mobil damkar dan 125 personil diterjunkan untuk memadamkan api, namun sempat terkendala minimnya sumber air. Meski hujan deras, kobaran api tidak padam hingga pukul 4 pagi. Penyebabnya masih dalam penyelidikan karena sepekan sebelumnya kawasan Kemayoran ini juga sempat dilanda kebakaran. 30 rumah, kemudian 35 keluarga dan 105 jiwa terdampak. Saat ini pengungsi membutuhkan sejumlah kebutuhan logistik seperti makanan dan minuman serta peralatan pendukung lainnya. Dan pemirsa, korban kebakaran Kemayoran diungsikan di posko sementara yang ada di Polres Jakarta Utara. Pengecekan kesehatan serta dapur umum turut didirikan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya telah bergabung reporter Metro TV Rizky Naziah langsung dari Polres Jakarta Pusat. Rizky, jadi berapa banyak ini pengungsi yang ada di Polres Jakarta Pusat saat ini? Ya, baik. Untuk pengungsi sendiri yang ada di Polres Jakarta Pusat dari korban kebakaran di Jalan Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat ini berjumlah sekitar 100 orang yang ada di posko sementara ini. Dan tadi juga pengungsian ini nantinya akan diprioritaskan untuk balita, kemudian juga orang tua dan juga ibu hamil. Dan untuk informasi terkini itu baru ada 2 orang yang memang dilarikan ke rumah sakit Hermina untuk mendapatkan perawatan intensif lantaran mereka terkena sesak nafas atau asma seperti itu karena kepulan asap. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait pelayanan yang ada di pengungsian ini, saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Dimas, yaitu Kaur Doksik Polres Jakarta Pusat. Pak, bisa dijelaskan mengenai pelayanan kesehatan ini? Untuk yang ada di Polres Metro Jakarta Pusat ini, kami melayani pengobatan umum bagi para pengungsi yang membutuhkan layanan medis. Seperti itu. Kira-kira untuk obatnya ini diprioritaskan untuk obat apa aja? Untuk prioritas, kita prioritaskan yang lebih gawat darurat terlebih dahulu, dan penyakit-penyakit umum juga kita layani. Seperti itu. Jika kita lihat di belakang tadi kan ada beberapa alat kesehatan yang disediakan ya. Bisa dijelaskan itu alat kesehatan apa? Alat kesehatan paling kita berupa meja lapangan, kursi lapangan, kemudian obat-obatan secara umum, kemudian ada velbed, oksigen lapangan, dan alat diagnosa sederhana, alat bedah minor, seperti itu. Kita mungkin bisa mengarah ke belakang ya Pak ya untuk menjelaskan mengenai fasilitas yang disediakan oleh Polres Jakarta Pusat ini. Oke dokter, selama ini berarti apakah sudah ada korban yang memang dirujuk atau? Untuk yang dirujuk keluar belum ada. Untuk yang dirujuk keluar belum ada. Nah ini ada velbed, ada tiang infus. Nanti untuk mungkin yang butuh kehilangan cairan bisa diinfus. Ada tabung oksigen. Terus kami juga kolaborasi dengan PMI sama Dinas Kesehatan ya. Jadi tidak hanya dari Kesehatan Polri. Jauh ini sudah berapa banyak yang dirawat di tenda-tenda ini? Untuk yang ini mungkin tidak sakit tapi lansia, jadi boleh pakai bednya dulu. Lalu Pak, ini untuk terkait petugas medis yang dihadirkan di sini itu ada berapa banyak Pak? Petugas medis kalau tim kesehatan dari Polri kami ada sekitar 15 orang. Ada dokter umum, paramedis, analis, apoteker. Kalau dari PMI tadi kami tanyakan ada satu tim untuk yang di pengungsian ini. Dr. Dibas, terima kasih atas waktunya. Ya.
Jadi itu pemirsa, tadi baru saja kita dijelaskan oleh Dokter Dimas bahwa di sini itu disediakan tenda-tenda memang diprioritaskan untuk lansia yang nantinya mereka bisa tidur, dan juga disediakan beberapa alat kesehatan seperti tabung gas, kemudian tabung oksigen maksud kami, kemudian juga infus untuk kesehatan mereka. Dan saya juga akan mengajak Anda untuk mengobrol secara langsung dengan warga yang memang ada di sini mengenai kejadian kebakaran semalam dan bantuan apa saja yang sudah mereka terima. Halo Ibu, selamat siang. Ya, Ibu Darmini. Ibu Darmini, ini ketika kebakaran berlangsung itu bisa dijelaskan Ibu secara singkat? Api tahu-tahu udah gede, bangun tidur, dibangunin sama tetangga, tahu-tahu udah gede, udah nggak bisa ketolong. Berarti Ibu tinggal di RT berapa, Bu? Saya RT 4. Berarti untuk di sini kan pengungsian sementara ya. Berarti Ibu ini ada balita, ini balita Ibu. Ini ponakan. Berapa banyak yang mengungsi di sini? Banyak saudara apa semua, Bu? Kurang lebih berapa orang? Ada 500-an lebih lah, Bu. Terkait bantuan yang diterima sama warga sejauh ini dari pemerintah apa aja? Minum sama makan. Baru minum sama makan. Terkait nantinya apakah sudah dikatakan gitu akan dibangun dapur umum ataupun tempat MCK gitu ya untuk warga? Belum dengar, Bu. Lalu untuk kebutuhan apa saja sih yang dibutuhkan untuk warga ini? Keperluan anak sekolah, baju, buku, sepatu, seragam. Iya, susu, pampers. Baik Ibu, terima kasih banyak ya atas waktunya. Ya, baik pemirsa, tadi itulah wawancara kami dengan warga yang memang mengungsi di Polres Metropolitan Jakarta Pusat ini, yang memang diprioritaskan untuk balita, kemudian juga ibu hamil dan juga lansia. Dan memang nantinya menurut Kapolres Jakarta Pusat, nantinya di sini akan dibangun beberapa tenda besar untuk mereka bisa mengungsi sementara di sini. Dan tadi juga BPBD juga telah mengungkapkan bahwa nantinya juga akan dibangun tenda besar juga di sekitar di sepanjang jalan Kemayoran Gempol Jakarta Pusat, yang setelah nantinya akan dibersihkan oleh petugas. Dan memang nanti juga di sini akan dibangun dapur bersama nantinya oleh Polres Jakarta Pusat untuk para warga yang memang hendak memasak di sekitar area pengungsian. Untuk sementara demikian. Baik, Rizky, kondisinya untuk lokasi kebakaran atau daerah sekitar di sana itu masih bagaimana? Masih proses pendinginan? Karena tadi saya lihat visual Anda, mereka sudah ada yang kembali ke rumah ya gitu ya, mencari apa yang masih bisa diselamatkan. Kondisinya seperti apa sekarang? Oke, baik. Untuk kondisi terkini tadi sekitar sebelum kami geser ke tempat pengungsian, tadi memang proses pendinginan masih berlangsung. Beberapa dari pemadam kebakaran memang masih menyemprotkan air untuk atap-atap yang memang tidak bisa dijangkau ya, apakah masih ada api atau tidak. Namun pendinginan itu dilakukan untuk agar tidak adanya bara api yang nantinya bisa menyulut kembali kebakaran di daerah ini. Dan memang tadi untuk proses pendinginan sendiri saat ini sudah selesai, dan para warga memang diperbolehkan untuk melihat rumah mereka masing-masing untuk mencari harta benda yang memang masih bisa diselamatkan seperti uang, kemudian juga alat memasak, kemudian juga beberapa alat rumah tangga yang memang masih bisa diselamatkan. Dan beberapa dari warga juga memang tadi sudah ada juga yang mencari puing-puing seperti yang bermaterial besi seperti itu untuk nantinya akan dijual kembali oleh mereka. Sementara demikian. Baik, laporan langsung dari Kemayoran Jakarta Pusat, Rizky Naziah. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.